Selamat siang Dek Lutfi, bagaimana kabar tak hari ini? Siang Kak, baik Ji, cuman agak canggung sedikit sama kita. Wajar sekali merasa canggung kita soalnya ini pertemuan perdana tak. Oke, tadi belajar apa Ki sebelum tak kesini? Seni budaya Kak, itu pun udah masuk di gurunya. Cuman nak kasih juga tugas. Oh iya Dek. Jadi sebelumnya sudah tahu belum apa alasannya dipanggil Ki ke ruang BK untuk menghadap saya? Iya Kak, saya tahu Ji juga karena apa? Ya. Jadi kakak dipercayakan untuk menjadi fasilitator BK untuk adik. Iya Kak, saya juga tadi dikasih tahu sama guru. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya mau minta tolong ya Dek ya. Ini mau saya rekam sebagai dokumentasi seperti itu. Jadi ada kamera di sebelah kanan tak, itu toh. Jadi saya mohon tolong kerjasamanya ya. Iya Kak, tapi siapa ini yang melihat videonya Kak? Sebenarnya cuman saya aja sama dosenku deh. Hanya untuk formalitas saja jadi jangan lagi khawatir. Iya Kak, tapi kayak dipertontonkan gitu sama orang begitu. Tidak jadi cuman saya sama dosenku satu, itu 2 orang. Oh iya Kak. Iya. Jadi pokoknya insya Allah aman lah deh. Toh, jadi sebelumnya baiknya mungkin kakak perkenalan dulu ya supaya adik bisa lebih kenal kakak. Iya. Oke, jadi perkenalkan nama kakak itu Aris Munandar. Mungkin ada Lutfi bisa panggil kakak Kak Aris saja ya. Nah, sebelum kita mulai, kakak terlebih dahulu ingin menjelaskan bahwa semua yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia karena dalam BK atau bimbingan dan konseling itu ada beberapa asas yang ada dan harus saya sampaikan. Nah, ada yang namanya asas kerahasiaan. Maksudnya itu semua informasi yang kita cerita, yang kita obrolkan di sini itu tidak akan bocor, tidak akan tersebar dan keluar dari sini. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan. Maksudnya itu Adik Lutfi harus terbuka ke kakak untuk bercerita dan tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Begitupun dengan kakak sendiri harus terbuka ke Adik Lutfi untuk mendengarkan cerita tak itu. Nah, intinya informasi yang Lutfi berikan di sini hanya akan digunakan untuk membantu kesuksesan konseling kita. Selain itu, untuk kesepakatan waktunya, kita akan melakukan sesi konseling ini kurang lebih 40 menit. Jadi apakah Lutfi bersedia untuk menjalani konseling selama waktu itu? Iya Kak. Yang penting nggak sampai berjanji karena dia juga situasi cuaca mau hujan juga. Iya. Aman deh.
Terus saya mau tanya sebelumnya, apakah posisi duduk teh itu sudah nyaman Mika? Mau tetap begini atau pindah saja? Maksudnya Kak? Jadi itu siapa tahu kita rasa kayak kurang nyaman ki kursi atau kurang nyaman ki di tempat ini begitu, mungkin bisa ki ganti kursinya atau pindah ki saja. Kalau saya rasa bagus nih kalau posisi duduknya begini. Oke. Jadi oke, terima kasih nah. Sekarang mungkin langsung saja Adi Lutfi bisa ceritakan sedikit tentang apa yang membuat Lutfi merasa tidak nyaman atau kesulitan saat ini. Oke, silakan ya. Jadi sekarang itu Kak kayak akhir-akhir ini kayak sering sekali kena temperamental. Tahu sekali Kak kalau buat sakit hati orang lain begitu. Bagaimana maksudnya itu dek? Mungkin bisa kita jelaskan misalnya seperti apa? Misalnya di Kak kalau ada yang ribut di kelas atau banyak gayanya, Iya. tidak suka sekali Kak. Biasanya itu langsung Kak berdiri, pukul meja berkeluar. Terus tidak suka Kak juga kalau ribut sekali, apalagi ada yang di kelas banyak sekali gayanya. Iya. Ini juga Kak, tidak suka sekali kalau begitu Ki. Saya Kak mau marahi Ki langsung pada saat itu juga. Nah, saya tidak bisa tolerir Kak, tapi toh ada beberapa momen yang saya rasa bersalah sekali. Contohnya itu kayak 2 minggu yang lalu, kan itu hari Kamis yang dimana jadwal piket di kelasku sudah menegur sekretaris kelasku untuk pergi membersihkan. Iya. Tapi kurasa capek sekali. Nah, awalnya ku bilang Ji capek Kak, mau gak pulang, tapi terus kayak nampak sakit. Iya. Karena bosan mah dengar Ki bicara kayak langsung Kak berdiri dan teriaki pas di depan mukanya Kak. Teriak Kak bilang kalau dibilang nggak mau ya nggak mau. Kenapa bukan? Terus habis itu keluar nih Kak dari kelas Kak. Mengerti sekali ya perasaan tadi. Mungkin bisa Ki ceritakan lebih detail lagi soal kebiasaan ta yang marah-marah seperti itu. Misalnya toh kira-kira karena apa sih bisa Ki begini? Terus apakah ada kejadian tertentu yang buat Ki trauma lalu kita lampiaskan itu ke orang-orang terdekat? Kalau dibilang penyebab Kak, mungkin karena faktor keluarga juga Kak. Oke. Faktor lingkungan keluarga di tidak apa-apa jiko dek kalau ada
sesuatu yang berat dari hal itu. Bisa banget Ki share sama kakak. Pokoknya kakak aman dan terpercaya soal ini ya. That's okay Ji, pelan-pelan Ki saja. Cerita mi permasalahan tak bisa jadi. Bisa Kak. Itu Kak, sebenarnya itu bapakku kayak ringan tangan sekali. Selalu dimarahi Kak juga di rumah. Kayak dia itu anggap saya sebagai anak laki-laki yang paling tidak becus kalau kerja apa-apa atau disuruh. Ada pernah baru-baru kemarin ini disuruh pijit kakinya, tapi dia bilang tidak ikhlas Kak, beda Kak. Iya. Terus dia bilang juga tidak ada rasanya. Langsung karena suruh pergi keluar sambil marah-marah ya. Dan pernah Kak juga dulu kejar-kejar Kak mau hantam kayu. Kalau kupakai motornya pergi keliling keluar, baru jatuh Kak. Tergores itu motornya. Pas ku pulang kodong dia bilangin Kak, sundala, anjing. Aku juga tidak bisa apa-apa karena takut sama aku kodong. Jadi mungkin karena ini nih semua saya juga suka marah-marah Kak ke orang lain, baik ke teman, keluarga dan siapapun itu. Bisa dibilang juga kayak saya tidak bisa kontrol emosiku sepenuhnya, karena kalau ada nih hal-hal yang bisa picu ini kemarahanku, langsung Kak bisa lakukan pada saat itu juga dengan intens Kak. Iya deh. Kodong kalau begitu sekali Bapak tadi, jadi kira-kira kita ini begini karena Bapak tak. Padahal itu masalah sepele Jido. Tapi Bapak teh ini kesannya seperti terlalu membesar-besarkan masalah, bahkan teki untuk maki ataupun main tangan dan fisik di Bapak teh ini termasuk temperamental Ki. Tapi ada memang toh beberapa orang yang seperti Bapak teh ini tipenya pendek kilah sumbunya, cepat ki terpicu. Padahal masalah kecil gitu ini, cuman reaksinya tuh terlalu ki seperti itu. Padahal bisa gitu diatasi baik-baik, bisa jadi selesaikan baik-baik masalah ini. Iya Kak. Terus apa saja solusi yang pernah kita lakukan untuk redam gitu emosi kita pada saat kita lagi di fase tersebut, bisa coba disebutkan? Biasanya itu Kak, kalau di sekolah kerja menyendiri di toilet. Terus kalau biasanya sepi Kak, jadi biasa Kak pergi ke sana untuk menenangkan diri, agar kayak tekan emosi kok yang timbul pada saat itu. Tapi kalau di rumah mengurung diri jadi kamar
sampai kayak merasa baikan aja kak. Walaupun kayak bahkan dipanggil untuk makan pun tidak mau sekali keluar saking kesalku dan jengkelku ke bapakku kak. Mas kak lihat mukanya yang kebal, tidak pernah santai itu mukanya, kayak apa-apa saja deh. Tidak boleh begitu deh, apalagi ini kan bapak sendiri toh. Mungkin kita yang harus mengerti perilakunya, karena bisa saja dia sendiri mau berubah tapi belum bisa. Anggaplah saja ini sebagai sarana kita untuk melatih kesabaran tak, kehati-hatian tak, dan juga ketelitian tak dalam bertindak seperti itu. Iya kak, berharap juga ini bapakku bakalan bisa berubah. Tapi kalau kayak dilihat dari sisi lain kayaknya tidak mungkin buat berubah. Kita doakan saja yang terbaik deh. Semoga bapak tak dibalikkan hatinya, kemudian bisa pelan-pelan luluh seiring waktu. Anu juga kak, Ya, kayak sini kayak dijauhi sama teman-temanku karena seperti ini. Bukan 2 sampai 3 orang jika, tapi sebanyak sekali yang pernah ku bentak kak. Mungkin pada saat ku marahi tidak terasa pada saat itu ku marahi tidak terasa tidak pernah ada rasa menyesalku. oh iya. Palingan sudah baru kak menyesal lakukan itu kak. Terus kayak apalagi kalau mau pulang ke rumah langsung kak overthinking lagi. Kupikir nih kayak deh bagaimana perasaan itu itu Gina. Sudahnya ku marahi, pikiran-pikiran seperti ini yang hantui kak setiap kali kak emosi kak. Dampaknya itu kayak betul-betul terasa setelah pelampiaskan. Karena ini tuh mudah sekali kak dijauhi sama teman-temanku, bahkan teman sekelas. Jadi kayak males kak mau ikut organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah kak. Menurutku kalau semakin banyak orang yang aku kenal, maka semakin banyak orang yang nantinya bakal ku sakiti perasaannya. Satu lagi kak, Iya. Apa itu? itu toh apa nih? Pernah juga dulu mau kak beli makanan. Iya. Ini makanan kayak ciki-ciki, keripik begitu. Iya. Untuk mau ku bawa bekal di camping Pramuka Persami kak. Pertemuan Sabtu Minggu di. Iya. Tapi ini bapakku tidak percaya sekali sama saya. Jadi ini bapakku dan kasih uang buat pergi camping kak. Jadi terpaksa kan tidak ikut ini camping karena
tidak ada sekali ini bekalku dong, biar eh, mau tetap pergi pasti tidak enak sekali juga dirasa. Tidak, kalau bagaimana kan dirasa itu kalau misalnya kalau pergi kayak begitu kayak baru kayak tidak ada sekali apa-apa di bawah, baru uang tidak ada, terus eh perihal mau juga dibilang minta-minta itu bagaimana? Bagaimana tanggapan itu kalau dibilang begitu? Ya karena nggak dikasih uang sama bapak atau otomatis ya pasti teman teh kita harapkan, tapi tidak enak juga kalau mau minta makanan, tak kalah jangan pergi kalau begitu. Oh Iya, itu Miko bilang kak, aku bilang masa mau kak minta-minta ini mau minta itu makanan ke teman-temanku deh. Jadi dari situ nih kayak malas kak mau kayak berorganisasi atau kayak mau masuk ke komunitas begitu kak. Karena memang ini kasihan bapakku kayak terus isu sekali ke sama saya, kayak apa-apa itu kayak tidak percaya sekali sama saya. iya. Terus kayak bagaimana kayak setiap ada apa aku lakukan kayak tidak ada itu sama sekali tidak percaya kak. Kayak kita ini kayak selalu jika bohong di matanya. Nah tapi dari tahu juga apa yang ada di pikirannya. Sumpah kayak bagaimana kayak kesal sekali juga rasa sama kayak sikapnya yang begitu, yang terus isu sekali, kayak tidak percaya sekali, kayak bagaimana begitu, kayak kita itu kayak serba salah sekali di matanya. Kayak kita ini kayak anak yang sering sekali bohong begitu, padahal aslinya itu kayak kita itu tidak pernah bohong kak. Terus ini juga bapakku kak kayak curigaan sekali orangnya, selalu kak juga dikekang terus. Nah padahal kayak kita ini kan besar mikir kak, Iya. apalagi saya ini kan SMP mak, Iya. kelas 9, masa mau dikekang terus begitu, padahal sisa sebentar nih mungkin naik kelas di jenjang SMA. Iya. Wajar kah begitu kalau mau dibilang mau lagi dikekang, apalagi sudah besar kayak begini. Masa mungkin lagi kayak diperlakukan lagi kayak anak kecil begitu, padahal jelas-jelas kita ini sudah besar nih. Bagaimana kak dibilang itu kalau misalnya kalau besar begini kayak baru mungkin lagi dikekang-kekang. Iya. Jadi kayak nggak tahu ini kak bagaimana juga aku ini saya kita ini juga remaja butuh kebebasan, butuh juga itu dibilang mau dibebaskan begini tapi tidak dibebaskan untuk hal-hal negatif kita tuh kayak butuh kebebasan kayak hal-hal positif bukan mau kayak harus dikekang terus menerus begitu.
Karena kan pada dasarnya itu kan kita juga yang kayak harus kayak butuh kebebasan biar bisa lakukan apa yang kita mau, tapi bukan apa yang kita mau. Kayak kita aku bilang tadi kak, kayak dibilang mau kayak negatif, Iya. tapi kayak mengarah ke positif jika. Iya. Tapi begitu nih bapak aku kasihan kak, persis. Iya. Jadi bisa saya simpulkan ini Bapak apa ya, sangat-sangat luar biasa, apa di istilahnya, Ada kak, bisa aku kasih kayak istilahnya kayak kayak apa di kayak posesif lah begitu kak, kayak sama. posesif begitu. Iya, tapi posesifnya ini kayak terlalu terlalu jauh sekali posesifnya. Udah pandang umur juga posesifnya kan, padahal kita ini kayak anak yang sudah besar mungkin masa lagi mau dengan begitu ya. Jadi nggak tahu maju ini mau bagaimana. Jadi diperlakukan kayak masih anak-anak. Padahal ini sudah mau Ya. pakai lo masuk SMA. Jelas-jelas mungkin lagi masuk SMA, baru mungkin lagi diperlakukan kayak anak kecil. Mungkin kita tahu nih sendiri tahu bagaimana karakternya Bapak tak, karena sudah dari kecil bersama. Jadi mungkin kita yang harus lebih banyak-banyak lagi sabar, banyak-banyak lagi apa namanya, kita ambil itu sebagai pelajaran saja, anggap sebagai hikmah yang pasti ada nilai di dalamnya yang bisa kita ambil, bisa kita petik, kita jadikan pelajaran hidup. Iya kak, anu juga di mau aku bilang kayak bagaimana di kayak ini orang bapakku kayak kamu dibilang apa kalau mau dibilang kayak mau dibilang jahat, enggak sih jahat, karena kalau apa yang itu yang kayak anda bilang begitu untuk kebaikan tadi juga kan. Iya pasti. Karena kan orang tua itu juga kayak bagaimana kayak tidak mau ini anaknya jadi terbawa arus sama lingkungan pertemanannya begitu. Jadi kita nih kayak mulai batasi kayak ini dikekang-kekang, kayak dicurigai terus menerus. Pada aslinya itu kayak orang tua ini kayak sayang sama kita, tapi cuman kayak caranya itu yang perlakukan ke kita itu kayak kita sendiri yang merasa kayak enggak diperlakukan kayak enggak baik, padahal tujuannya itu orang tuanya pas begitu kayak untuk kebaikan saja sendiri kan. Itu Ji yang bisa aku dapat. Iya, terima kasih sudah berterus terang. Nah, jadi kakak rasa ini sudah sangat mengganggu sekali kehidupan tadi, apalagi dari segi kehidupan sosial tak maupun secara pribadi. Iya kak, kurasa kayak mengganggu sekali, kayak mengganggu sekali ini ya, sampai-sampai kayak takut dan cemas untuk bersosialisasi. Oke. Jadi berdasarkan apa yang kita rasakan dan alami, kakak rasa untuk masyarakat ini sangat cocok untuk
diberikan solusi menggunakan teknik desertisasi sistematis. Nah, ini akan sangat membantu. Teknik ini secara bertahap akan membantu adik Lutfi mengurangi perasaan atau emosi yang meledak-ledak hanya karena hal sepele. Tapi selain itu kita juga akan belajar teknik relaksasi pernafasan dan juga relaksasi otot sederhana untuk belajar bagaimana cara meredakan emosi saat ada Lutfi dalam tekanan emosional. Oke. Sudah siap? Iya, siap. Jadi ini cuma teknik relaksasi sederhana Ji. Oke. Langkah yang pertama itu mungkin ada Lutfi bisa tutup matanya, terus ada Lutfi bisa bayangkan hal-hal yang menyenangkan menurut adik Lutfi. Mungkin bisa adik Lutfi bayangkan sedang berada di di dataran rumput yang luas dengan cuaca yang sangat bagus, kemudian datang angin sepoi-sepoi seperti itu. Oke, bisa kita mulai ya. Tutup matanya. Lutfi bayangkan sedang berada di lautan rumput yang hijau, kemudian diterpa angin sepoi-sepoi yang juga dibarengi wewangian bunga dan juga suara kicauan burung yang sangat indah. Itu. Oke. Selanjutnya coba tarik nafasnya dalam-dalam lewat hidung. Tahan. Tahan lagi. Buang lewat mulut perlahan. Oke, kita ulangi lagi ya. Tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung. Oke, tarik, tahan, hembuskan. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Tarik pelan-pelan nafasnya. Bayangkan hal-hal yang indah tadi, terus lepaskan lewat mulut. Rasanya seperti melepaskan beban yang ada, seperti itu. Oke, silakan buka matanya. Jadi bagaimana perasaan tak setelah melakukan teknik relaksasi tadi, Dek? Kayak kurasa kayak agak lega dan kayak merasa tenang, kurasa dari kayak arahan yang disampaikan kakak tadi. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini tuh namanya teknik relaksasi. Bisa sekali kita gunakan dimanapun dan kapan saja. Kalau misalnya tiba-tiba mau marah atau sedang ada makini di dalam merasa tertekan makini secara emosional. Pokoknya
belajar mengendalikan emosi tanah jangan sampai keluar, apalagi kita lampiaskan ke orang. Jadi setelah melakukan beberapa teknik relaksasi, apa yang Lutfi rasakan lebih detailnya seperti itu? Kayak rasanya kayak lebih rileks nih kurasa kak. Baru kan tadinya itu kayak kepala aku kayak ribet sekali, jadi kayak merasa lebih tenang gitu. Ya dek, saya harap sekali kita bisa bisa terapkan teknik ini lebih sering lagi, karena kalau lebih sering lebih bagus jadi terbiasa nantinya. Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi pemahaman, kakak mau tahu apa saja yang adik Lutfi tangkap selama dari keseluruhan proses konseling kita tadi? Oh iya kak, yang pertama itu kayak saya harus lebih kayak mengontrol diri dan emosi sendiri. Kemudian saya juga itu harus kayak minta maaf kepada teman-temanku yang sempat ku jadikan sebagai tempat emosi. Terus yang terakhir itu kayak buat kak jurnal kemajuan. Oke. Bagus sekali kesimpulan itu tadi dek. Jadi hari ini sudah sharing-sharing terkait masalah-masalah dan juga kakak sudah kasih tips ya untuk bagaimana untuk mengendalikan emosi. Terus kakak mau kasih tugas sama adik untuk buat catatan emosinya. Jadi nanti itu ambil satu buku kosong, bisa buku apa saja, intinya kita bisa tulis ya. Jadi isinya nanti itu buku itu ada kolom, dibuat per kolom-kolom kayak tabel begitu. Untuk isinya yang pertama itu ada tanggal dan hari, kolom baris pertama. Terus ya baris keduanya itu daftar perasaan yang dirasakan, terus apa penyebabnya, yang terakhir penerapan teknik relaksasinya. Seperti itu. Jadi contohnya misal hari ini tanggal 10, kita catat tanggal 10 November 2024. Perasaan apa yang dirasakan? Misalnya saya merasa marah. Terus yang kolom selanjutnya ada penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Misal penyebabnya karena sembunyi temanku sepatuku, seperti itu. Kemudian untuk kolom terakhir itu ada penerapan teknik relaksasi. Apa yang kita terapkan? Misal yang seperti tadi, apakah adik Lutfi terapkan itu teknik pernafasan yang kakak berikan tadi, atau adik Lutfi tangani dengan solusi yang lain, seperti itu Jadi totalnya ada 4 kolom, ada tanggal dan hari, perasaan apa yang dirasakan, terus apa penyebabnya, yang terakhir penerapan teknik relaksasi apa yang digunakan. Jadi nanti
Kakak akan cek ya minggu depan. Pokoknya kalau ada kita rasa-rasa langsung saja dicatat seperti itu. Jangan dilupa nah. Oh iya kak. Jadi kesini kak lagi minggu depan kak buat kumpul ini jurnalnya. Iya. Jadi langsung saja ke ruang BK nah. Dan terima kasih sudah datang dan berbagi cerita. Dan mungkin bosan-bosan nah cerita sama kakak. Kalau ada masalah tak bisa langsung saja curhat ke saya. Selamat berjumpa minggu depan nah. Jangan lupa itu jurnal emosinya. Pokoknya kalau kita rasa-rasa langsung kita catat, karena kalau tidak dicatat pada saat itu pasti dilupa. Oh iya kak, makasih kak. Mungkin saya juga bisa duluan nih untuk pulang kak, karena mengingat juga cuaca ini mau juga hujan, jadi izin balik duluan kak. Iya, terima kasih Nadena dari jalan. Iya kak.